Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sifat yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif artinya jika mengubah urutan operan tidak mengubah hasilnya. Jadi, nilai A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan tidak berlaku pada operasi pengurangan. Sebagai contoh, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Hasilnya sama-sama 5. Tetapi pada pengurangan, 2 kurang 3 tidak sama hasilnya dengan 3 kurang 2. 2 kurang 3 sama dengan min 1, 3 kurang 2 sama dengan 1. Min 1 tidak sama dengan 1. Jadi, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Artinya, pada proses penjumlahan, meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif ini juga berlaku hanya pada operasi penjumlahan dan tidak berlaku pada operasi pengurangan. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada contoh di bawah, 4 ditambah 3 tambah, 4 ditambah 2 ditambah 3 dengan pengelompokan yang berbeda, hasilnya tetap sama-sama 9. Nah, sementara pada operasi pengurangan, 4 kurang 2 kurang 3 dengan cara pengelompokan yang berbeda, hasilnya tidak sama. Pengelompokan yang pertama sama dengan 5, pengelompokan yang kedua sama dengan minus 5. 5 tidak sama dengan minus 5. Inilah yang dikatakan bahwa operasi pengurangan tidak bisa terjadi pada sifat asosiatif ini. Sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya juga merupakan bilangan genap. Sebagai contoh, 4 ditambah 8 sama dengan 12, 10 ditambah 32 sama dengan 42. Bilangan 12 dan 42 adalah merupakan bilangan genap. Yang kedua, bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya sama dengan bilangan ganjil. Contoh, 6 ditambah 1 sama dengan 7. 12 ditambah 31 sama dengan 43. Bilangan 7 dan 43 adalah bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya bilangan genap. Contoh, 5 ditambah 13 sama dengan 18, 17 ditambah 27 sama dengan 44. Bilangan 18 dan 44 merupakan bilangan genap. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa mengambil contoh lain dari contoh yang sudah ada yang saya jelaskan tadi. Ya, sekarang kita bernalar. Kamu di sini diminta memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan ini. Dengan kata selalu, tidak pernah. Selalu artinya pernyataan itu yang diberikan nanti selalu terjadi. Tidak selalu artinya terjadi sesuai pernyataan, tetapi tidak selalu atau tidak berlaku untuk semua kondisi yang mungkin. Tidak pernah artinya tidak pernah terjadi sesuai pernyataan yang akan diberikan.
Kita masuk soal yang pertama. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B juga bilangan bulat. Apakah pernyataan ini menurut kamu selalu terjadi atau tidak pernah terjadi atau kadang-kadang? Kadang-kadang itu tidak selalu terjadi. Ya, untuk menjawab pernyataan ini, kita dapat memisalkan variabel A dan variabel B dengan sebuah bilangan yang dimasukkan. Contoh, A adalah 3, B 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. A adalah minus 7, B adalah 4. Minus 7 ditambah 4 sama dengan minus 3. Apakah bilangan 11 dan minus 3 merupakan bilangan bulat? Jawabnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan minus tak hingga sampai positif tak hingga. Bilangan bulat juga termasuk bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan netral. Jadi, jawaban untuk pernyataan ini adalah selalu. Yang kedua, jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D adalah bilangan genap. Pernyataan ini dapat kita jawab dengan memisalkan variabel C dan variabel D menjadi sebuah bilangan yang dimaksud. Contoh, C adalah 8, D adalah 7. 8 tambah 7 sama dengan 15. Yang kedua, 10 ditambah 3 sama dengan 13. Apakah bilangan 15 dan 13 merupakan bilangan genap? Ternyata tidak. 15 dan 13 adalah bilangan ganjil. Maka jawabannya adalah tidak pernah terjadi. Soal ketiga. Jika C adalah bilangan genap dan D bilangan ganjil, maka C kurang D adalah bilangan ganjil. Jawabnya tidak selalu. Kita buktikan dengan memisalkan variabel C dan variabel D menjadi sebuah bilangan yang dimaksud. 6 kurang 1 sama dengan 5. 5 adalah bilangan ganjil. 1 kurang 6 sama dengan minus 5. Minus 5, kita tahu itu bukan bilangan ganjil. Jadi ini kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Jadi jawabannya tidak selalu. Soal berikut. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D adalah bilangan genap. Sebelumnya, ini sudah kita bahas bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil menjadi bilangan genap. Tapi kita perlu pembuktian. Contohnya, 7 tambah 3 sama dengan 10. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Bilangan 10 dan 14 adalah bilangan genap. Jadi jawabannya untuk ini adalah selalu. Soal kelima. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C kurang D adalah bilangan genap. Nah, kita misalkan variabel C dan variabel D itu menjadi sebuah bilangan yang sudah ditentukan atau yang dimaksud pada soal. Contohnya, 7 kurang 3 sama dengan 4. 3 kurang 7 sama dengan minus 4.
Apakah 4 dan minus 4 merupakan bilangan genap? Ya, 4 merupakan bilangan genap, benar. Tetapi minus 4 bukan bilangan genap. Jadi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Sehingga jawabannya adalah tidak selalu. Soal terakhir. Jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E kurang F adalah bilangan positif. Kita misalkan variabel E dan variabel F dengan sebuah bilangan yang dimaksud. Contoh, 8 kurang 1 sama dengan 7. 7 merupakan bilangan positif. 1 kurang 8 sama dengan minus 7. Minus 7 merupakan bilangan negatif. Jadi, kadang positif, kadang negatif. Tergantung soalnya. Jadi, jawaban untuk ini adalah tidak selalu. Apakah anak-anak kami semuanya memahami materi ini sampai di sini? Mudah-mudahan kalian memahaminya semua. Di sini ada tugas yang kalian kerjakan. Baca baik-baik, simak tugasnya, dan lakukan. Yang pertama, tuliskan materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat pada buku catatan. Jadi materi yang kita pelajari tadi, kamu buat di buku catatan. Yang kedua, buatlah 2 contoh berbeda pada masing-masing pernyataan untuk membuktikan kebenaran jawaban. Selalu, tidak pernah pada buku catatan kamu. Tadi Ibu memberikan 2 contoh pada pernyataan-pernyataan yang 6 tadi. Nah, tugas kamu mencari 2 contoh yang berbeda dari contoh yang sudah Ibu berikan. Materi kita sampai di sini. Terima kasih.